secara singkat saya katakan, manajemen itu setidak-tidaknya kalau kita mau bagus dalam berorganisasi, kita punya kemampuan dalam membuat planning, perencanaan. Kemudian executing bahasanya, merealisasikan apa yang kita rencanakan. Dan yang ketiga, kontrol, pengawasan atau pengendalian. Cukup 3 itu aja. 3 ini kita mampu dalam organisasi, maka organisasi yang kita pimpin akan berkembang dengan baik. Tetapi kalau kita bahas planning perencanaan atau planning itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan mental kita. Berarti berpikir bagaimana caranya supaya kita mampu dan dapat melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mau melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin bisa sendiri, Pak. Tidak mungkin bisa sendiri. Harus bersama orang lain. Tidak mungkin sendiri. Nah, kalau kita sudah bersama orang lain, berarti di dalamnya akan ada fungsi apa yang kita kenal dengan istilahnya koordinasi. Di samping itu juga harus ada kooperatif atau kerjasama. Kalau sudah ada kerjasama, koordinasi, berarti di sana juga akan ada istilah lain yang berkembang. Seperti ada yang nggak kedor, diberi motivasi. Ada yang nggak bisa, gitu, diberikan bimbingan supaya dia bisa. Yang rasa hatinya kecil, dibesarkan hatinya. Seperti itu. Jadi prosesnya akan lebih panjang, lebih luas lagi. Ada yang misalnya dia agak pengertiannya kurang, diberikan guiding atau bimbingan supaya dia lebih paham. Karena kita tahu, boleh jadi kita di sini beberapa orang pola pikir kita beda-beda. Pola pikir kita berbeda-beda, termasuk latar belakang kita juga beda-beda. Di dalam kehidupan itu yang namanya human differences, perbedaan manusia itu tetap ada. Ada yang matanya tajam, ada yang kurang kan, dari segi fisik kan. Ada yang pendengaran yang bagus, ada yang kurang. Di bidang mental ada intelektualitasnya tinggi, ada yang kurang. Ada yang kuat ingatannya, tetapi ada yang cepat mengerti tapi cepat lupa. Nah, itulah manusia. Makanya dikatakan oleh Allah itu supaya kita saling menghargai satu sama lain. Enggak boleh. Seperti saya misalnya dulu ngajar sampai 22 tahun saya ngajar. Saya merasa pintar sendiri, nggak bisa. Ternyata masih banyak yang saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Walaupun ngajar 22 tahun di perguruan tinggi. Justru merasa bodoh kadang-kadang. Iya. Nah, itu tadi mengenai proses yang kita katakan planning atau plan yang kita buat untuk kita laksanakan, kemudian kita laksanakan dengan berbagai unsur-unsur termasuk motivasi, leading, guiding, directive, pengarah sebagainya. Kemudian pengendalian atau kontrol. Nah, setelah kita bersama-sama teman melakukan sesuatu, perlu ada pengendalian. Pengendalian itu bukan karena sudah jalan aja, tetapi mulai dari proses membuat perencanaan, membuat rencana, itu sudah ada pengendalian. Misalnya, Pak Rohman maunya begini-begini, Pak Budi maunya begini-begini. Di sini sudah mulai ada proses pengendalian. Gitu? Kalau mau diterima semua, kapan bisa melaksanakannya? Sifat yang mau kita lakukan adalah praktis, mudah, terjangkau, biayanya kecil, manfaatnya besar, begitu kan? Iya. Tetapi ini ada yang muluk-muluk. Nah, yang muluk-muluk tentu saja tidak kita rencanakan, ngapain? Gitu? Nah, sehingga dikatakan bahwa controlling atau pengendalian itu dimulai dari proses penyusunan rencana sudah mulai. Apalagi kalau sudah melaksanakan rencana atau execution tadi. Itu perlu.
Nah, orang kadang-kadang kalau kita perhatikan punya rencana, tetapi dia belum begitu berpikir secara dalam tentang segala sesuatu yang terkait dengan rencana itu. Salah. Kenapa? Karena di dalam rencana itu akan melibatkan misalnya sarana prasarana untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan. Akan membutuhkan tenaga sumber daya manusia untuk melaksanakan. Kemudian kita berpikir manfaat untung ruginya, waktunya, timingnya, dan sebagainya. Nah, itu harus sertifikat. Buat apa kita membuat sesuatu rencana yang besar, tetapi manfaatnya kecil. Dan manfaat itu kalau bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan oleh segelintir orang. Nah, itu salah satu. Jadi ini sekedar untuk membahas mengenai organisasi di dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, untuk di organisasi seperti RT dan cuman RT ya dapat kompensasi ya, kompensasi kecil cuman berapa, bendahara, sekretaris, kemudian ada humas segala macam, itu nggak ada kompensasi nih. Berarti lebih banyak kerja bakti. Nah, kerja bakti pengurus RT ini dimotivasi melalui bahwa kegiatan itu apabila dilakukan lillahi ta'ala, di sana nanti akan mendapatkan imbalan. Ya kalau kita pikir imbalan sekarang nggak punya arti apa-apa. Ini nggak, kita punya mobil nggak dibawa kan? Nggak dibawa mati istilahnya. Seperti itu. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah nanti akan kita tuai hasilnya di sana. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan kegiatan itu dengan ikhlas, dengan hati, rezeki juga akan berdatangan dari berbagai pihak. Allah lebih tahu. Tidak usah khawatir. Saya mengerjakan ini, yang lainnya nonton doang. Nggak usah kita begitu. Pokoknya yang mau kita lakukan, lakukan. Lillahi ta'ala. Walaupun kadang-kadang secara manusia adalah seperti itu kan, tetapi jangan dibesar-besarkan maksudnya gitu kan. Jalankan aja. Nah, kemudian organisasi apapun kalau kita perhatikan, darahnya adalah uang. Nggak bisa mengadakan kegiatan kalau nggak ada uang. Nah, bagaimana caranya kita menggali sumber dana? Menggali sumber dana itu ternyata kalau kita sudah tahu pola-polanya, mudah, nggak susah. Tapi kadang-kadang kita belum tahu pola-polanya, kemudian segan, malu ya, malu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita tahu caranya, tidak segan, tidak ragu-ragu, saya yakin akan ketemu. Jadi latihan untuk memotivasi diri sendiri. Ya kan? Saya cuma ngomong mengkerucutkan aja. Diharapkan nanti Anda yang banyak ngomong. Kalau Anda banyak ngomong, di sana sudah public speaking. Di sana juga Anda secara tidak langsung sudah memotivasi Anda untuk menemukan kata-kata yang tepat yang bagus untuk Anda. Seperti itu. Biasanya 4 kali pertemuan udah pinter semua. Biasanya ya. Iya. Udah bagus. 4 kali pertemuan biasanya. Kemudian saya gabung dengan CV, Critical Entrepreneurship. Jadi saya mengajak bapak-bapak untuk menggambar. Gambar apa saja boleh. Gambar apa saja boleh. Tidak perlu bagus. Dengan catatan, bapak nanti bisa menjelaskan gambaran bapak itu. Misalnya bapak gambar pohon, saya menggambar pohon. Pohon apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu buahnya ini banyak. Nah, begitu. Perkenalkan, nama saya Udin, dan untuk kali ini sesuai dengan arahan daripada Bapak Hamzah, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah saya gambar. Dan panas. Ya.
Masuk akal. Tapi itu nggak ada gentengnya. Masih dalam menggambarkan saya benar jangan. Bagaimana melatih karakter orang itu menjadi sabar? Saya bikin pancingnya saja. Jadi kurang jelas. Jadi rumah panggung ini saya menggambarkan kayak di kampung saya. Yang pertama udah lunas, ya. Jadi bentuknya manusia. Yang Di dalam pertengahan deh. Gitu. Ya. Ini saya gambar lingkaran. Tahu kan? Lingkaran Kebutuhan kecil ada. mendesak. Jadi ini Mas menerka kebutuhan masyarakat itu yang mendesak. Sebaliknya Mas menerka kebutuhan yang mendesak. Sebutkan 5. Misalnya yang mendesak penting. Bukan mau punya rumah bagus, bukan ya? Bukan mendesak itu kan? Ini yang kira-kira Ya sekarang. mau cepet-cepet, ya apa namanya? Cepet-cepet dipenuhi, gitu kan? Haus misalnya begitu kan? Itu termasuk mendesak kan hausnya? Jadi berpasang-pasangan. Pak Rahman sama Pak Oh, iya. Kayak topik, kayak kan. pasangan. Maksudnya, Tapi jangan nanya, jangan ditanya. Kan tulis saja Pak. namanya. Tulis saja ya. Ya tulis aja di sini 5 poin. Biasa kan kita Menerawang. menerka maunya orang supaya dengan orang itu tidak terjadi clash. Begitu juga dalam situasi apapun, kalau kita biasa melihat situasi, apa yang kita lakukan tidak pernah salah, jarang keliru, bahkan orang jempol sama kita. Di situ nanti ada ininya protokoler ya, ngatur jawaban segala macam. Tapi kalau kita nggak biasa menerka, banyak juga keliru. Dari sini kecil ini sebetulnya, tapi manfaatnya ternyata besar. Nah sekarang melatih ini yang menarik juga ini. Saya minta menggambar bersama. Bapak-bapak akan saya suruh menggambar. Nanti dulu gambarnya ya. Akan saya suruh menggambar, tetapi mungkin bapak-bapak belum selesai menggambar, sudah saya suruh pindah untuk menyelesaikan punya temannya. Jadi misalnya Mas Anton, udah semuanya misalnya gambar kan, pindah Mas Anton menyelesaikan punya Pak Rahman. Pak Rahman nyambung gambarannya geser. Siapa tahu nanti soalnya setelah diselesaikan temannya bukan tercapai malah yang lain. Pindah Tidak ke kiri Pak. ini sana. Pak Rahman sih menyelesaikan ini Pak Rahman. Ke sana Pak. Pak Anton sini Pak Anton. Kamu sana masih terakhir. Nah ya, terus gitu ya. Selesaikan punya gambaran temannya. Nggak boleh nanya. Pak, silakan. Berapa persen kira-kira? Menurut saya gambar ini pertama gambarnya ada mobil. Mobil ya, tuh. Nah, tapi masih jauh memang belum ada jalan segala macam belum ada parkir segala macam. Ternyata setelah ditambah sama rekan-rekan, maka menurut saya ini 80% itu jadi. Nah, pertanyaannya ini Pak Roman mau dapat mobil, tetapi tadinya belum begitu lengkap. Sekarang sudah ada sapatir, sudah ada ini. Berarti di dalam gambaran Pak Roman itu konsepnya sudah jelas. Jadi kalau Pak Budi misalnya sebagai ketua RT punya rencana itu jelas, bermanfaat bagi yang lain, nggak ada lagi orang yang mau ngeritik, mau membela. Kira-kira begitu kan misalnya. Nah, ini saya akan mencoba memberikan satu gambaran tentang kehidupan kita. Kita hidup di masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat, maka kita bisa lepas dari segala sesuatu yang terkait dengan masyarakat. Ada 20 statement. 20 statement itu dengan jawaban A, B, C, D, E. Di bawahnya ada keterangan. Kalau A itu agak sependapat, kalau B sependapat, kalau C sependapat sekali, kalau D amat sependapat, kalau E amat sangat sependapat sekali. Bapak-bapak bisa menjawab dengan menulis huruf A, B, C atau D, E yang ada di samping kanan pernyataan. Misalnya pernyataan pertama, semua kegiatan dapat diusahakan lebih menarik dan lebih membangkitkan tantangan. Jadi kalau misalnya kita mau menjawab agak sependapat, maka tulis A.
gitu. Dan seterusnya sudah bisa dipahami mungkin ya. Nah, kalau sudah dipahami, langsung saja saya bacakan, Bapak langsung menulis. Semua kegiatan dapat diusahakan lebih menarik dan lebih membangkitkan tantangan. 1. Langsung ditulis hurufnya, huruf A, B, C atau D, terserah. Yang kedua, pemberian penghargaan terhadap prestasi atau karya berdasarkan standar tertentu sangat penting bagi seorang pengurus RT. 03. Sebagai pengurus RT seharusnya dapat membina hubungan akrab dan saling menghargai sesamanya dan pihak lain. 04. Uraian tugas yang jelas akan membantu pengurus RT mengetahui lebih tepat apa yang diharapkan darinya. 5. Pengurus RT yang menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu selayaknya diberi nilai lebih atau penghargaan. Nomor 6. Sesungguhnya banyak pengurus RT yang mempunyai keinginan menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu, dan berusaha keras untuk kesuksesan. 7. Umumnya, setiap pengurus RT merasa bahwa kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan atau tugas. 8. Setiap pengawasan yang tidak memandang siapa manusianya sering menimbulkan tersinggungnya pihak lain. 9. Setiap pengurus RT perlu diingatkan sebelumnya bahwa hasil karyanya atau tugas mereka sangat tergantung pada kemampuan untuk bersaing secara efektif. 10. Setiap alasan harus memperhatikan suasana kerja fisik dari bawahannya. Setiap atasan, atau semua atasan ya. Setiap atasan ya. 11. Kebanggaan seorang pengurus RT atas hasil karyanya sebenarnya merupakan imbalan yang sangat penting. 12. Kebanggaan pengurus RT ingin merasakan bahwa mereka adalah yang paling unggul dalam melakukan tugas. 13. Pengurus RT atau ketua RT seharusnya memperhatikan kepada aktivitas pengurus RT atau bawahannya atau temannya atau mitranya dengan mendukung diadakannya pertemuan antar pengurus di luar tugasnya. 14. Jaminan adanya insentif khusus dari atasan atau pihak lain adalah faktor penting dalam memberikan keterampilan bagi pengurus RT. 15. Pemberian rangsangan terhadap pengurus RT yang baik akan membantu perbaikan prestasinya. 16. Umumnya para guru merasa senang bila ia dapat Umumnya para pengurus RT merasa senang bila ia dapat mengatur jadwal, kegiatan, metode melakukan tugasnya sendiri tanpa lebih banyak pengawasan dari atasannya. 17. Lumrah kalau pengurus RT ingin mendapatkan penghargaan dari atasannya. 18. Kualitas dan kuantitas hubungan sesama pengurus RT memungkinkan meningkatkan prestasi mengajarnya. 19. Kemampuan mengurus yang tepat adalah sangat penting bagi semua pengurus RT atau pengurus atau tugas yang harus kita maksudnya ya. 20. Pada umumnya
semua pengurus RT beranggapan penting tersedianya fasilitas lengkap dalam melaksanakan tugasnya di RT tersebut. Angket ini akan mengungkap tentang diri kita mengenai fisiologi dasar, kebutuhan yang paling mendasar dalam diri kita itu apa saja misalnya. Kebutuhan dasar yang makan, minum, ya kan, itu segala macam kan. Kemudian rasa aman di dalam diri kita. Bagaimana dalam kesehariannya kita merasakan damai, nyaman dalam segala hal, ya. Tidak ada rasa ancaman, teror, atau tidak ada rasa gangguan apapun, ya, aman pokoknya. Kemudian rasa kasih sayang, perasaan kita tentang kasih sayang itu sudah cukup gitu ya. Atau kita juga memberikan rasa sayang kepada orang lain juga cukup. Karena kasih sayang itu juga sebetulnya kebutuhan psikologis untuk disayangi dan untuk menyayangi. Penghargaan diri. Penghargaan diri itu sejauh mana misalnya perasaan kita atau kita merasa dihargai orang lain atau kita menghargai orang lain. Perasaan dihargai orang lain itu menurut saya menumbuhkan rasa kebanggaan. Begitu juga sebaliknya, kita mampu dan dapat menghargai orang lain pun akan memberikan penghargaan kepada kita. Karena biasanya sudah merupakan hukum alam. Ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Kita menghormati orang juga akan hormat kepada kita. Tapi kalau kita tidak menghormati orang, mungkin orang tidak akan menghormati kita. Walaupun sangat mungkin juga ada beberapa kasus kita sudah sangat hormat kepada orang tetap menyepelekan kita. Ada faktor lain itu di dalamnya. Nah, faktor itu mungkin nanti akan dicari. Kenapa demikian misalnya begitu. Kemudian kebolehan diri. Nah, kebolehan diri ini berkaitan dengan kemampuan diri kita dalam memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Memang nggak mudah. Sebetulnya dalam keadaan apapun kita bisa mengatakan bahwa saya sudah cukup, lebih dari cukup, dan akan memberi orang. Karena apa? Segala sesuatu itu tidak bisa lepas dari perasaan. Puas itu perasaan. Bahasa lain, kita harus bisa memanage nafsu. Kalau istilah Agim, manajemen kalbu, seperti itu. Dan sebagainya. Kalbu ya, kalau Agim ya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan manajemen hati, ada juga yang mengolah inner activity dalam diri kita, sehingga kita tahu bahwa saya ini sudah bisa menghargai orang, dan orang lain pun menghargai saya. Kenapa? Karena ada semacam pancaran atau nur di dalam diri kita kepada orang lain. Jadi kita tidak usah berharap orang lain untuk menghargai kita, tetapi perasaan kita orang lain sudah menghargai kita. Nah, itu memang susah. Sama dengan saya selalu katakan bahwa kita kalau mau enak itu bagaimana caranya, kita harus mampu mencintai sesuatu yang kita benci. Yang dibenci dicintai gimana susah. Nah, kalau kita sudah sampai ke seperti itu, enak. Cuma orang senyum-senyum aja. Yang saya hormati Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, pidato atau sambutan itu adalah komunikasi kita satu arah dengan audien. Ya, sehingga kalau bisa kita memilih kata-kata yang simple,
tetapi mudah dipahami oleh mereka.